Bayangkan ini, Anda bangun setiap hari, bekerja keras dari pagi hingga malam, berharap suatu hari nanti Anda bisa mencapai kebebasan finansial. Tetapi, kenyataannya, setelah bertahun-tahun bekerja, saldo rekening Anda tetap saja pas-pasan. Gaji datang, tapi seolah hanya numpang lewat. Pernahkah Anda bertanya, kenapa sebagian besar orang tidak pernah kaya? Faktanya, lebih dari 90% orang di dunia, termasuk di Indonesia, tidak pernah mencapai kebebasan finansial. Mereka terjebak dalam siklus yang sama. Kerja, dapat gaji, bayar tagihan, habis, ulangi. Tanpa sadar, mereka mengulangi pola yang sama seumur hidup. Yang menarik, masalah ini bukan hanya tentang berapa besar gaji Anda. Bahkan, ada banyak orang dengan penghasilan besar, tetapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Sebaliknya, ada juga orang dengan penghasilan biasa saja, tetapi bisa membangun kekayaan secara konsisten. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa? Apa penyebab utamanya? Dalam video ini, kita akan membahas dengan sangat jelas alasan utama. Kenapa 90% orang tidak pernah kaya? Bukan sekadar teori. Ini adalah fakta yang bisa Anda lihat di sekitar Anda. Dan mungkin Anda pun sedang mengalaminya. Mari kita mulai dari alasan pertama yang menjadi akar dari segalanya. Mindset finansial yang salah. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan pola pikir keliru tentang uang. Sejak kecil, kita sering mendengar kalimat seperti, "Uang adalah akar dari kejahatan. Orang kaya itu pasti serakah. Lebih baik hidup sederhana daripada mengejar uang." Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini tertanam dalam pikiran bawah sadar dan membentuk cara kita memandang uang. Hasilnya, kita tumbuh dengan mentalitas asal cukup, bukan mentalitas berkelimpahan. Orang dengan mentalitas miskin cenderung berpikir begini, fokus pada bertahan hidup, bukan pada berkembang. Berpikir jangka pendek, asal cukup untuk hari ini. Merasa bersalah kalau punya keinginan untuk jadi kaya. Sebaliknya, orang dengan mentalitas kaya berpikir sangat berbeda. Mereka melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Mereka percaya bahwa uang bisa membuat hidup lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mereka berpikir jangka panjang. Dan inilah kesalahan pertama yang menahan banyak orang. Mereka belum pernah belajar bagaimana cara berpikir tentang uang dengan cara yang benar. Tidak mengerti cara mengelola uang. Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Berapa persen dari penghasilan Anda yang Anda tabung setiap bulan? Mayoritas orang tidak tahu kemana perginya uang mereka. Gaji datang, lalu hilang begitu saja. Tanpa catatan, tanpa rencana, tanpa strategi. Bayangkan Anda bermain game tanpa tahu aturannya. Kemungkinan besar Anda akan kalah, bukan? Begitu juga dengan uang. Kalau Anda tidak mengelola uang dengan benar, uang akan mengelola Anda dengan cara yang buruk. Inilah kesalahan fatal yang banyak dilakukan. Tidak punya anggaran, tidak membedakan kebutuhan dan keinginan, gampang tergoda diskon, promo, cicilan, tanpa pikir panjang. Dan yang lebih parah, mereka merasa itu hal yang normal. Terlalu fokus pada konsumsi, bukan produksi. Perhatikan sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang bekerja keras hanya untuk membeli barang demi terlihat kaya? HP terbaru, mobil kredit, liburan mewah, padahal tabungan nol. Mereka lebih fokus pada konsumsi daripada produksi. Artinya, mereka lebih memikirkan cara membelanjakan uang daripada cara menghasilkan uang lebih banyak. Padahal, rahasia orang kaya sangat sederhana. Mereka memprioritaskan produksi. Mereka membangun aset. Mereka berpikir tentang bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka belajar, berinvestasi, dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, bukan sekadar menghabiskan. Orang yang tidak pernah kaya selalu terjebak dalam budaya konsumtif.
Mereka bekerja untuk membeli barang yang akhirnya tidak menambah nilai sama sekali. Tidak. Memahami pentingnya investasi. Ini salah satu alasan paling besar. Banyak orang berpikir bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Faktanya, orang menjadi kaya karena mereka berinvestasi. Apa yang terjadi kalau Anda hanya mengandalkan gaji? Anda menukar waktu dengan uang. Kalau tidak bekerja, tidak ada uang. Anda kelelahan, stres, dan hidup Anda hanya untuk bertahan. Orang kaya paham satu hal penting. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Mereka menanamkan uang ke aset produktif, saham, properti, bisnis, atau instrumen lainnya. Sebaliknya, 90% orang tidak pernah memikirkan itu. Mereka takut, tidak mau belajar, atau berpikir terlalu rumit. Hasilnya, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun kekayaan sejak dini. Lingkungan yang salah. Apakah Anda pernah mendengar pepatah? Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Ini sangat benar dalam hal keuangan. Jika Anda dikelilingi oleh orang yang boros, konsumtif, dan tidak pernah berbicara soal investasi atau pengelolaan uang, maka secara tidak sadar Anda akan menjadi seperti mereka. Sebaliknya, orang kaya memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Mereka berada di komunitas yang bicara soal bisnis, investasi, peluang, dan pengembangan diri. Kalau lingkungan Anda hanya membahas gosip, drama, atau konsumsi, maka jangan heran jika Anda juga akan terjebak di level itu selamanya. Dan itu baru permulaan. Kita baru membahas permukaan dari alasan kenapa 90% orang tidak pernah kaya. Sebenarnya, ada faktor yang jauh lebih dalam, sesuatu yang sering tidak disadari tapi punya dampak besar terhadap kondisi keuangan seseorang. Apa itu? Sesuatu yang secara tidak sadar mengendalikan keputusan finansial Anda setiap hari. Dan jika Anda tidak memahami ini, maka tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tetap akan merasa bahwa uang selalu habis, selalu kurang, dan Anda tidak pernah benar-benar kaya. Di bagian pertama tadi, kita sudah membahas 5 alasan utama kenapa 90% orang tidak pernah kaya. Namun, ada satu faktor tersembunyi yang jauh lebih berbahaya. Faktor ini tidak terlihat, tapi diam-diam mempengaruhi hampir semua keputusan finansial yang Anda buat setiap hari. Faktor itu adalah psikologi uang. Ya, psikologi uang. Cara Anda berpikir dan merasakan tentang uang, sesuatu yang seringkali tidak Anda sadari, tapi mengontrol hidup Anda sepenuhnya. Bagaimana psikologi uang mengendalikan hidup Anda? Setiap orang memiliki blueprint finansial di dalam pikirannya. Blueprint ini terbentuk dari pola asuh orang tua, lingkungan tempat Anda tumbuh, pengalaman masa kecil tentang uang, informasi yang Anda serap sejak kecil hingga sekarang. Contohnya begini, jika sewaktu kecil Anda sering mendengar orang tua bertengkar karena uang, atau Anda sering mengalami kekurangan, maka tanpa sadar pikiran Anda akan membentuk keyakinan seperti uang itu sumber masalah. Mencari uang itu susah. Kalau punya uang banyak, pasti ada masalah besar. Keyakinan ini terus tertanam di alam bawah sadar Anda. Akibatnya, saat dewasa, Anda tanpa sadar akan menolak kekayaan. Anda sabotis diri sendiri. Anda tidak sadar, tapi selalu ada dorongan untuk menghabiskan uang, menunda investasi, atau menghindari tanggung jawab finansial. Contoh nyata psikologi uang yang salah. Saat dapat bonus, langsung habis untuk belanja, seolah uang itu panas. Sulit menabung, selalu ada alasan kenapa uang tidak cukup. Takut berinvestasi, merasa itu hanya untuk orang yang sudah kaya. Selalu berkata pada diri sendiri, "Aku tidak berbakat jadi kaya." Semua itu bukan masalah pengetahuan atau kecerdasan. Itu adalah masalah mindset dan psikologi uang. Apakah Anda sedang mengalaminya? Coba refleksikan beberapa pertanyaan ini.
Saat Anda menerima uang lebih, apakah Anda merasa tidak nyaman sampai uang itu habis? Apakah Anda merasa bersalah saat berpikir ingin memiliki lebih banyak uang? Apakah Anda sering merasa bahwa menjadi kaya itu tidak realistis untuk Anda? Jika jawaban Anda iya pada 2 atau lebih, maka ada masalah serius dalam blueprint finansial Anda. Fakta pahit. Sampai Anda mengubah cara berpikir tentang uang, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tetap akan merasa uang selalu kurang. Pola pikir yang membuat Anda tetap miskin. Pola pikir kekurangan. Scarcity mindset. Ini adalah pola pikir yang selalu merasa bahwa uang itu terbatas. Kalau dia kaya, berarti saya tidak bisa. Rezeki itu rebutan. Kalau saya gagal, habislah saya. Orang dengan pola pikir ini cenderung takut mengambil risiko, takut mencoba hal baru, dan akhirnya hanya main aman, yang berarti tetap di zona miskin. Pola pikir konsumtif. Setiap kali ada uang lebih, otak langsung berpikir, apa yang bisa saya beli? Upgrade HP, beli baju baru, nongkrong lebih mewah. Orang kaya berpikir sebaliknya. Saat ada uang masuk, mereka bertanya, bagaimana uang ini bisa menghasilkan uang lagi? Pola pikir korban, victim mentality. Selalu menyalahkan keadaan, saya tidak kaya karena ekonomi buruk. Saya tidak bisa sukses karena keluarga saya biasa-biasa saja. Saya tidak punya modal. Orang kaya tidak berpikir seperti itu. Mereka percaya bahwa hidup mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Bagaimana cara mengubah psikologi uang Anda? Ubah bahasa Anda tentang uang berhenti berkata, saya tidak punya uang. Ganti dengan, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak? Saya tidak bisa berinvestasi. Ganti dengan, apa yang perlu saya pelajari agar bisa mulai berinvestasi? Bahasa mengubah pikiran. Pikiran mengubah tindakan. Tindakan mengubah hasil. Pahami bahwa uang adalah alat, bukan musuh. Uang tidak membuat Anda jahat. Uang adalah alat netral. Kalau Anda orang baik, maka dengan uang, Anda bisa membantu lebih banyak orang. Orang miskin berpikir bahwa uang itu buruk. Orang kaya tahu bahwa uang hanyalah alat untuk memperbesar apa yang sudah ada dalam diri mereka. Fokus pada produksi, bukan konsumsi. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tunda sebentar dan tanya diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Apakah membeli ini akan membuat saya lebih kaya atau lebih miskin? Mulailah berpikir seperti produsen, bukan hanya konsumen. Bangun aset, buka peluang, cari cara agar uang bekerja untuk Anda. Tentukan target keuangan yang jelas. Tanpa target, Anda hanya berjalan tanpa arah. Mulailah dengan, saya ingin memiliki dana darurat sebesar X juta dalam 6 bulan. Saya ingin mulai investasi saham sebesar Y juta dalam 3 bulan. Target membuat otak Anda fokus mencari solusi, bukan alasan. Bangun lingkungan baru. Jika lingkungan Anda saat ini hanya berisi orang yang suka mengeluh soal uang, suka foya-foya, atau tidak punya visi keuangan, maka Anda perlu mencari lingkungan baru. Gabung komunitas bisnis. Ikuti seminar finansial. Cari mentor atau role model yang sudah ada di level finansial yang Anda inginkan. Ingat, kaya bukan hanya tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi tentang cara Anda berpikir, mengelola, dan memanfaatkan uang tersebut. Dan inilah alasan terbesar kenapa 90% orang tidak pernah kaya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sadar bahwa musuh terbesar mereka adalah mindset mereka sendiri tentang uang. Tetapi, ini belum selesai. Ada satu faktor lagi yang lebih teknis, lebih praktis, namun sama-sama menentukan apakah seseorang bisa kaya atau tidak. Ini bukan lagi tentang mindset saja, tapi tentang strategi keuangan yang benar. Karena setelah Anda memperbaiki cara berpikir, langkah berikutnya adalah
Bagaimana cara mengatur uang dengan strategi yang benar, agar uang Anda tidak hanya cukup, tapi terus bertumbuh. Setelah Anda memahami bahwa faktor terbesar penghambat kekayaan adalah mindset dan psikologi uang, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Strategi praktis, bagaimana mengatur uang seperti orang kaya. Karena mindset saja tidak cukup. Banyak orang sudah sadar pentingnya berpikir benar soal uang, tapi tanpa strategi yang jelas, uang tetap habis, tetap bocor, tetap tidak berkembang. Orang kaya tidak hanya bekerja keras, mereka bekerja cerdas, dan mereka memiliki satu prinsip utama yang jarang dipahami oleh kebanyakan orang. Bukan seberapa besar uang yang Anda hasilkan, tapi seberapa pintar Anda mengelola, mengalokasikan, dan menggandakan uang tersebut. Strategi dasar orang kaya. Money Management Formula Rule 52-3G20. Lupakan. Ini formulanya orang kaya. Banyak orang mengenal formula klasik, 5P3G20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. Tapi faktanya, orang kaya tidak memakai formula ini. Kenapa? Karena formula itu hanya cocok untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun kekayaan. Formula yang digunakan orang kaya lebih agresif dan terstruktur. 40% investasi and aset produktif. Langsung dialokasikan untuk membeli aset yang menghasilkan uang. Saham, obligasi, reksa, dana. Properti sewa, bisnis atau franchise. 30% biaya hidup esensial. Bukan gaya hidup, tapi benar-benar kebutuhan utama. Makan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan. 20% pengembangan diri dan pendidikan finansial investasi paling tinggi. ROI-nya adalah otak Anda. Buku, kursus, seminar, workshop, belajar bisnis, investasi, keterampilan baru. 10% dana sosial dan filantropi. Orang kaya selalu menyisihkan untuk memberi. Kenapa? Secara psikologis, ini menjaga hubungan sehat dengan uang dan memperbesar rasa kelimpahan. Dengan pola seperti ini, uang tidak hanya berhenti dikonsumsi, tapi terus berputar, berkembang, dan tumbuh. Kebiasaan harian orang kaya yang jarang diketahui. Setiap uang masuk, langsung dialokasikan. Bukan setelah bayar semua tagihan, baru sisakan untuk tabungan. Tidak. Orang kaya selalu pay yourself first. Bayar diri sendiri dulu ke investasi dan tabungan sebelum membayar yang lain. Cek arus kas setiap hari. Setiap hari mereka memeriksa berapa pemasukan, berapa pengeluaran, mana yang bocor. Punya rekening terpisah untuk tujuan berbeda. Rekening kebutuhan hidup, rekening investasi, rekening darurat, rekening kesenangan atau liburan. Dengan ini, uang tidak bercampur, jelas, transparan, terukur, membatasi hutang konsumtif, memperbesar hutang produktif. Hutang untuk beli HP, hutang untuk buka bisnis, atau beli properti sewa. Orang kaya tidak takut berhutang selama hutangnya digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kesalahan besar. Orang yang tidak pernah kaya, tidak punya dana darurat, saat ada kejadian tidak terduga, sakit, kehilangan pekerjaan, langsung jatuh miskin karena tidak ada bantalan keuangan. Hidup dari gaji ke gaji. Tidak pernah belajar bagaimana cara membuat penghasilan pasif. Semua uang ditaruh di satu keranjang. Tidak paham diversifikasi. Semua uang ditaruh di tabungan. Hasilnya, kalah oleh inflasi. Tidak berani investasi karena takut rugi. Padahal, tidak berinvestasi adalah risiko terbesar. Bagaimana memulai membangun kekayaan? Langkah praktis. Langkah 1, cek kondisi keuangan Anda. Hari ini, berapa total penghasilan? Berapa total pengeluaran tetap? Berapa total utang? Berapa total aset? Tanpa data ini, Anda tidak bisa membuat strategi. Langkah 2, buat sistem alokasi uang otomatis. Gunakan aplikasi finansial atau buat perintah otomatis di bank. Setiap tanggal gajian, langsung transfer ke rekening investasi, tabungan, dan lain-lain. Dengan sistem otomatis,
Anda tidak tergoda untuk menghabiskan uang duluan. Langkah 3, bangun minimal 3 sumber penghasilan gaji atau bisnis utama. Investasi yang menghasilkan, saham dividen, properti sewa, side hustle atau bisnis sampingan. Orang kaya tidak pernah mengandalkan satu sumber penghasilan. Langkah 4, bangun dana darurat. Minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Ini prioritas utama sebelum mulai investasi besar-besaran. Langkah 5, mulai investasi secara rutin, kecil, tapi konsisten. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berinvestasi. Mulai dari Rp100.000 sekalipun, yang penting rutin dan disiplin. Mindset final yang harus Anda pegang. Kaya itu bukan hasil. Kaya itu proses yang bisa dipelajari dan dibangun oleh siapapun yang mau. Orang kaya tidak lahir kaya. Mereka belajar. Mereka membangun. Mereka berproses. Kalau Anda merasa, tapi gaji saya kecil, justru karena kecil, Anda harus belajar mengelola dengan benar. Saya tidak paham investasi. Karena tidak paham, Anda harus belajar. Saya takut gagal. Rasa takut itu wajar. Tapi kegagalan terbesar adalah tidak pernah mencoba. Kesimpulan besar video ini, kenapa 90% orang tidak pernah kaya? Karena pola pikir yang salah. Karena tidak tahu cara mengelola uang. Karena fokus ke konsumsi, bukan produksi. Karena takut investasi. Karena tidak pernah membangun sistem keuangan yang sehat. Kabar baiknya adalah, Anda tidak perlu jadi bagian dari 90% itu. Dengan ilmu yang Anda pelajari hari ini, Anda bisa mulai langkah kecil menuju kebebasan finansial. Ingat, semua orang bisa kaya, asal mau belajar dan konsisten membangun. Kalau video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena setiap minggu saya akan membagikan strategi dan ilmu finansial yang praktis, simple, dan langsung bisa Anda terapkan. Tulis di kolom komentar, apa kesalahan finansial yang paling sering Anda lakukan? Dan kalau Anda ingin saya buatkan video lanjutan tentang cara investasi untuk pemula, cara membangun penghasilan pasif, atau topik manajemen uang lainnya, tulis juga di komentar. Ingat, uang tidak akan mengubah hidup Anda, tapi ilmu tentang uang bisa mengubah segalanya. Sampai jumpa di video berikutnya.